perwakilan dari artis gimana nih? Ini kan lagi rame-ramenya juga segala macam terus. Terima kasih untuk Kepala BNN, untuk Pak Suyudi, untuk Pak Kapolres juga. Memang narkoba ini harus kita perangi bersama-sama. Ini masuk ke berbagai macam kalangan, masuk ke berbagai macam usia. Justru saya tadi membagikan pengalaman pahit saya dulu karena ketidaktahuan saya. Apalagi sekarang ini bentuknya narkoba itu udah aneh-aneh. Udah ada yang berbentuk vape, udah ada yang berbentuk air. Dan bisa masuknya bukan permen, bukan cuma masuk ke diskotik atau ke kafe-kafe aja, tapi udah masuk sampai ke sekolahan, ke desa-desa, sampai ke anak SD aja. Bayangin anak SD dicobain kasih permen, segitu jahatnya, dan itu bisa merusak mental dan merusak mental anak-anak kita. Dan itu saya tadi ceritain sesuai dengan pengalaman saya. Saya ini mungkin kalau teori nggak pintar, tapi saya selalu bercerita tentang pengalaman saya. Dan saya juga menghimbau untuk para generasi muda semuanya, kalian itu jangan merasa keren kalau pakai narkoba. Kalian itu keren karena prestasi. Jangan nanti ada yang dicobain ini, lu nggak keren, lu nggak asik. Hati-hati, karena kalau Pak Kepala BNN sudah menghimbau sekali, 2 kali, 3 kali pasti ketagihan. Nanti otaknya rusak, nanti memble, nanti lupa-lupa, nanti matanya merah. Cuma 3 ujung-ujungnya itu, ditangkep, ya rehabilitasi. Kalau nggak kapok-kapok, ya pasti ujungnya mati. Apalagi gitu. Jadi dan juga Pak Presiden Prabowo sangat mengharapkan, makanya saya sangat mengapresiasi Kepala BNN beserta Bison, beserta seluruh aparat kepolisian, jajaran, seluruh lembaga yang memang sama-sama kita memerangi narkoba, karena generasi muda kita harus kita selamatkan, karena generasi muda kita adalah calon penerus kita. Dan Pak Prabowo sendiri, Pak Presiden menghimbau kalau narkoba itu untuk, terutama untuk para bandar dan pengedarnya, itu nggak ada ampun. Justru korbannya kita harus segera cegah, kita selamatkan mereka. Saya juga menghimbau ke adik-adik, kalau ada yang tahu temennya make, kasih tahu ke keluarganya, kasih tahu ke orang terdekatnya, biar cepat diselamatkan, biar mereka tidak terlalu jauh. Gitu aja. Jadi untuk generasi muda semuanya jauhin narkoba, nggak ada keren-kerennya pakai narkoba. Ini lagi ramai juga. Kalangan artis mungkin ada koordinasi sama BNN gitu untuk mungkin mencari pencegahan supaya artis juga, kalangan artis juga nggak terjerat narkoba. Semuanya, semua kalangan. Jadi bukan cuma artis aja, semua kalangan. Nggak ada ampun, kalau narkoba itu nggak ada ampun, dan semuanya sama bisa masuk kemana aja. Kalau yang kena juga konsekuensinya sama. Pak, tapi ada komentar nggak sih terkait hal itu? Saya juga rencananya dalam waktu dekat ini sama Pak Agus, Kementerian IMIPAS, ada kunjungan juga ke Nusa Kambangan. Nanti mungkin waktunya ya saya kasih tahu mungkin dalam waktu dekat. Akan bertemu Amar Zoni juga kan di dalam? Ya, kita lihat untuk memberikan semangat. Ini kan soalnya dibilang dia sebagai bisa dibilang pengepulnya lah, tapi menurut statement dari Dirjen Pas kalau dia itu bukan pengedar. Ya, tapi itu, dari biar informasinya saya daripada salah-salah bicara, biar nanti biar dicek dulu. Nanti ada pihak terkait yang akan lebih menjelaskan. Berarti akan menyayangkan nggak sih akan iya, itu prihatin nggak? Salah satu artis juga. Pastilah, kalau bisa siapapun itu kalangan yang terkena menggunakan itu, ya sangat disayangkan dan kita harus selamatkan. Bukan benar apa yang dikatakan oleh Bapak Suyudi, Bapak Kepala BNN, jauhi narkoba. Itu arahannya Pak Presiden. Itu penting banget karena generasi muda kalian semua nanti akan meneruskan perjuangan kita semua. Dan ingat, narkoba itu awalnya coba-coba. Ada yang bilang, ini cobain, asik. Saya bukannya apa-apa. Pak izin, Pak Kepala, dulu saya pernah menjadi korban. Saya dulu pernah dikasih untuk coba-coba, sampai saya pernah ditangkap. Saya itu karena itu tidak ketahuan. Justru sekarang itu kira-kira masih muda saya, umur 20 tahun. Sekarang sosial media udah ada di mana-mana. Zaman dulu aja bentuknya udah beda-beda, Pak Kepala. Saya aja dibilang, oh ini katanya biar kuat, biar semangat. Ya, kita cobain, semangat. Ditangkap saya. Beneran. Jadi sekarang apalagi apa yang dikatakan oleh Pak Kepala BNN, sekarang bentuknya sudah aneh-aneh. Udah ada yang berbentuk permen, udah ada yang berbentuk vape, udah ada yang berbentuk rokok, udah ada yang berbentuk air yang disebut happy water. Nanti disebutnya gini biasanya, wah kamu nggak gaul. Loh, kalian itu bisa keren bukan karena narkoba, kalian keren itu harusnya karena prestasi. Itu yang kalian harus tahu. Nanti kalau kalian narkoba, bener kata Pak Kepala BNN, nanti begini, nanti lupa-lupaan, nanti beli sekali, minjem duit ke temennya,
nanti malah nyolong. Kasihan orang tua kalian. Nanti kalau terjadi apa-apa, narkoba itu cuma 3 ujung-ujungnya: ditangkap, rehabilitasi, atau mati. Betul kan Pak Kepala? Udah gak ada pilihan lagi. Sekarang bentuknya udah aneh-aneh. Jadi jangan pernah merasa keren karena kalian nyobain narkotika atau narkoba. Kalian itu keren harus karena prestasi. Sekarang bukan cuman, benar kata Pak Kepala BNN, bukan cuma di diskotek atau tempat-tempat kafe. Sekarang udah masuk ke desa-desa, udah masuk ke permen. Ada berita kemarin anak SMP sampai anak SD aja suka ada yang udah mulai dicekok-cekokin. Segitu saya itu prihatin banget. Karena malu. Yang pertama orang tua malu, badan rusak, otak rusak, mau apa lagi yang dibagain. Jadi sekali lagi buat adik-adik, bagus acara ini, tepuk tangan untuk Bison dan juga BNN, luar biasa bisa menggabungkan. Karena Pak Prabowo itu paling suka kalau menggabungkan semua di sini. Supaya apa? Supaya rasa kebersamaan dan rasa nasionalisme kalian itu ada. Indonesia itu harus bersih dari narkoba. Dan benar kata Pak Kepala BNN, kalau ada teman kita yang kena narkoba, jangan dijauhin, diselamatkan. Langsung kasih tahu orang tuanya, yang ada di sekolah kasih tahu gurunya, atau dibawa ke tempat rehabilitasi. Jangan sampai terlambat. Kasihan kalau sampai mereka sakau, sampai mereka nanti ada yang overdosis. Itu bisa cepat sekarang. Benar kata Pak Kepala BNN, kata Pak Suyudi, sekali, 2 kali, 3 kali udah pasti ketagihan. Di sekarang itu nanti kepolisian itu udah nggak bisa dibohongin, BNN itu udah nggak bisa dibohongin, bisa kelihatan dari wajahnya, bisa kelihatan dari setiap sekolah-sekolah udah ketahuan di mana nih anak-anak yang muka-mukanya matanya merah. Nanti handphonenya bisa disadap-sadap, ya kan Pak Kepala? Udah Pak, sekarang jangan pernah macam-macam. Pokoknya saya ingin generasi muda, karena kalian yang menyelamatkan bangsa kita. Bayangin aja, Indonesia itu, Pak Presiden sangat berharap Indonesia emas nanti ada di tangan kalian semuanya. Beneran, kita doain ada yang bisa jadi kepala BNN suatu hari nanti, ada yang bisa jadi Kapolri suatu hari nanti, jadi Panglima, jadi Jaksa Agung. Siapa tahu kalian di sini ada yang jadi presiden, wakil presiden. Jadi masa depan kalian cerah. Pokoknya ingat, bersinar, bersih tanpa narkoba. Dan ingat, saya di sini membagikan pengalaman pahit saya, jangan sampai terjadi sama kalian. Saya aja di sini karena dulu berapa puluh tahun yang lalu, karena nggak tahu, apalagi sekarang. Nanti ada lagi nyoba-nyoba, jangan. Pokoknya tahu nggak tahu, jauhi. Teman yang kena kasih tahu, laporin ke orang tuanya. Kalau kalian sayang, ingat jangan dijauhi. Justru kita harus selamatkan mereka. Kita harus selamatkan mereka. Yang harus kita basmi adalah pengedarnya. Pengedarnya kita harus support Bapak Kepala BNN. Kita tangkap para pengedarnya dan jangan dikasih ampun itu para pengedarnya, apalagi gembong-gembong. Karena itu yang merusak generasi muda kita. Setuju? Jadi terima kasih untuk Kak Ginka dan pasti juga untuk keluarga besar Bison, dan juga yang spesial untuk Kakanda, kakak asuh saya Bapak Kepala BNN Pak Suyudi beserta jajaran BNN. Karena saya itu belum pernah dulu di BNN di lantai berapa itu, di bawah diperiksa-periksa. Saya pernah dibawa juga sampai ke Lido Pak Kepala. Di situ benar-benar gak enak. Jangan sampai gak enak. Itu aja karena saya nggak tahu, tapi tetap kalau kita nggak tahu atau tahu salah, kita tetap menjalani prosedur dan prosesnya. Jangan sampai kalian kena. Ingat, jangan sampai. Kasihan ibu kalian pasti nangis. Apa kalian pasti nangis? Ya, untung-untung kalian cepat sadar. Kalau nggak sadar, ada lagi juga kawan saya balik lagi karena narkoba itu jahat. Habis direhabilitasi aja bisa dia relapse kembali lagi Pak Kepala. Nanti kalau misalnya udah kena pergaulannya semakin dalam kena narkoba, nanti kenal sama pengedarnya, kenal sama bandarnya, batu jualan. Nanti kalian kalau ketangkap itu bisa dihukum mati, nggak ada ampun untuk narkoba. Terorisme, korupsi, sampai narkoba itu tidak ada ampun. Buat para generasi muda, tetap semangat, sayangi orang tua kalian. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk Kepala BNN yang selalu memberantas narkoba, karena bahayanya narkoba bisa merusak generasi kita. Terima kasih buat kita, bisa keluarga dan juga anak-anak muda yang ada di sini. Jauhi narkoba, jauhi narkoba, jauhi narkoba.